Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apa itu yang disebut dengan riyadul jannah, taman surga? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah ay majlisud dzikr. Yang disebut dengan taman surga itu adalah majlis zikir. Dan majlis zikir, kata para ulama, adalah majlisul ilmi, majlis ilmu. Majlis ilmu disebut majlis zikir karena dengan di majlis ilmu tersebut kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai awal dari pembukaan majelis ilmu ini, setelah kita 1 bulan off karena kita menghadapi Ramadan, maka malam ini kita buka kembali, dan tentunya pada malam ini sebagai muqaddimah, kalau istilah orang olahraga itu sebagai warming up-nya, pemanasan. Jadi nggak langsung dia berolahraga, karena kalau langsung nanti otot-ototnya tegang gitu ya. Maka perlu muqaddimah, perlu warming up, pemanasan. Yang pertama adalah
Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan itu dibahas pada waktu bulan Ramadan, Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan yang di situ diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Wal furqan dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jamaah sekalian, bagaimana Al-Quran bisa menjadi hudan, petunjuk bagi kita, kalau kita tidak memahami Al-Quran? Kalau kita tidak paham tentang isi Al-Quran. Sementara kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang kepada dua pusaka tersebut, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya ketika kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah Al-Quran wa sunnata rasulih al-hadis. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk dan orang yang berpegang kepada Al-Quran tersebut sebagai petunjuk, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Namun bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau orang tersebut tidak paham terhadap Al-Quran? Tidak tahu tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, oleh karena itulah, pada malam ini, dan insya Allah selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama, dan kita berpegang kepada tafsir Ibnu Katsir, yang merupakan tafsir bil ma'sur. Tafsir yang dimana Ibnu Katsir menjelaskan Al-Quran, dijelaskan dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dijelaskan dengan As-Sunnah, Al-Hadis. Dan Al-Quran dijelaskan dengan Atharus Sahabah. Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama, di antara mereka adalah para sahabat dan para tabi'in. Ini yang dikenal dengan At-Tafsir bil Ma'sur. Jamaah sekalian, kenapa kita harus berpegang kepada Al-Quran? Karena tidaklah kita bisa berakidah yang benar kalau kita tidak berdasarkan Al-Quran. Tidaklah kita bisa melakukan ibadah yang benar kalau kita tidak melalui Al-Quran. Dan salah satu bagian dari rukun Islam adalah rukun iman, ya, rukun iman, antu'mina bi kitabillah, beriman kepada kitab Allah, dan salah satunya apa? Al-Quran. Jadi tidak cukup kita hanya sekedar beriman kepada Al-Quran kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari Al-Quran agar Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Karena sekarang ini banyak orang yang mereka mempelajari Al-Quran, tapi dalam sisi lain mereka tidak menjelaskan Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sehingga mereka menggunakan tafsir yang dikenal dengan tafsir jalan lain atau jalan lain. Bukan jalan lain. Jalan lain, tafsir logika, tafsir liberal, tafsir logika rasional, rasio. Jadi Al-Quran itu apa? Digunakan dengan menggunakan tafsir pemikiran dia sendiri. Maka muncul tafsir liberal. Tafsir apa? Liberal.
Kenapa? Karena kan Al-Quran kan diturunkan untuk manusia, jadi manusia bebas untuk memahami Al-Quran. Gitu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam beberapa riwayat hadis yang ini juga pernah saya bahas pada pembukaan yang lalu, di mana kata Rasulullah, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fa asaba fa akhta'a fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi dengan rasionya, dengan akalnya, fa asaba kebetulan benar, fa akhta'a sungguh dia salah. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang tersebut siap-siap tempatnya nanti di api neraka. Makanya para ulama-ulama kita dahulu, mereka ketika mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mereka nggak paham, mereka langsung bertanya kepada ulama-ulama tafsir. Bagaimana para sahabat ketika mereka bertanya tentang apa? Al-Quran kepada Ibnu Abbas, para sahabat itu. Kadang juga dengan Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau yang mereka pahami Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kalau kita lihat ya, orang-orang orientalis yang di dalam bahasa Arab itu orang orientalis itu disebut al-mustasyrikun. Orang yang mempelajari tentang ketimuran. Dari kata-kata asyarq itu apa? Timur. Al-mustasyrikun, orang-orang yang mempelajari ketimuran. Salah satunya adalah mempelajari tentang Islam. Karena Islam itu agama orang-orang timur. Maka disebut dengan al-mustasyrikun. Dan dalam bahasa Indonesia itu disebut apa? Orientalism. Orang-orang orientalis. Mereka mempelajari Al-Quran. Mereka juga mengkaji Al-Quran. Tapi dalam rangka untuk mencari bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada dalam Al-Quran. Namun sampai detik ini mereka tidak menemukan kelemahan Al-Quran. Makanya banyak dari orang-orang orientalis, mereka yang masuk Islam. Setelah mereka mempelajari apa? Al-Quran. Nah kalau kita lihat, bagaimana mereka mempelajari Islam, hanya sebatas Islamologi. Jadi kalau orang-orang teori, makanya kalau kita itu belajar Islam, belajar Al-Quran, bukan hanya sebatas ilmu doang, tapi hendaknya kita amalkan. Karena orang-orang Barat, orang-orang Orientalism, ketika mereka mempelajari Islam, hanya sebatas Islamologi. Sebatas apa? Ilmu saja. Untuk mengutak-atik ya, Islam. Maka mereka mengatakan, kalau Anda ingin mengatakan bahwa agama yang Anda anut itu benar dan paling benar, untuk agar Anda bisa objektif, maka Anda harus menanggalkan agama Anda. Agar Anda bisa menilai agama itu apa? Agama Anda itu apa? Paling benar. Bayangkan. Jadi kalau kita ingin menilai agama kita, agama Islam itu paling benar, maka kita harus apa? Menanggalkan agama kita dulu, agar kita bisa objektif di dalam menilai agama-agama itu apa? Mana agama yang benar. Kan nggak boleh kita, masa kita mau gara-gara apa? Ingin menilai agama orang lain, kita harus menanggalkan apa? Agama kita. Nah inilah yang dipakai metode mereka. Jadi metode orang-orang orientalis, ketika mereka menyampaikan Islam adalah yang pertama, mereka mengatakan kalau Anda ingin menilai agama itu paling benar, maka Anda itu harus menanggalkan agama Anda sendiri. Agar Anda bisa objektif di dalam menilai semua agama itu benar. Atau salah satu benar. Karena kalau dalam Islam, ya, bahwa agama yang paling benar itu apa? Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu apa? Al-Islam.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari ghairal Islam, selain Islam itu ada agama, dia mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat sebagai orang-orang yang sangat merugi. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Islam. Karena kita kan mengacu kepada Al-Qur'an, bukan kepada kitab-kitab lain, pada Al-Qur'an. Jadi orang-orang lain tidak bisa menyalahkan kita. Kenapa? Karena ini sesuai dengan akidah kita. Ini sesuai dengan iman kita yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu semuanya benar, berarti dia sudah bertentangan dengan apa? Al-Quran. Atau kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, berarti orang itu belum beragama. Kenapa? Karena beragama itu beranjak berdasarkan dari keyakinan. Kalau dia mengatakan semua agama itu benar, berarti dia tak satu pun agama yang diyakini. Berarti dia belum beragama. Sementara agama itu kan beranjak berdasarkan dari apa? Keyakinan. Dan kita yakin bahwa Islam itu sebagai agama yang benar. Dan itu hak kita. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, itu metode mereka yang disampaikan oleh orang-orang Orientalism. Kemudian mereka juga menggunakan metode tadi yang pertama, mempertanyakan tentang apa agama. Yang kedua, juga mereka metodenya dengan menanggalkan akidah mereka. Yang ketiga adalah mereka menggunakan metode taskik, membuat orang yang belajar tentang agama itu menjadi ragu-ragu. Metode taskik itu apa? Membuat orang itu apa? Ragu terhadap agamanya. Ya. Sehingga apa? Mereka berani untuk menilai agama itu sendiri. Kenapa? Karena mereka ragu. Nah, kalau mereka orang Orientalism saja belajar Al-Quran dengan mendalam sampai mendetil, kenapa kita sebagai umat Islam yang sehari-hari Al-Quran kita baca dan Al-Quran kita jadikan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Al-Quran merupakan pondasi aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita tidak pelajari. Karena orang berdasarkan begini, kan yang penting kalau kita baca Al-Quran udah dapat pahala, udah selesai deh kita. Satu surup, satu kebajikan. Kalau kita belajar baca berhatam berkali-kali hatam, kita sudah banyak dapat pahala. Tapi dia tidak belajar Al-Quran. Tidak mau tentang bagaimana memahami Al-Quran. Nah, kenapa? Karena orang terbuai hanya sekedar pahala-pahala bacaan-bacaan saja. Yang penting kalau saya baca udah selesai, saya udah dapat pahala gitu. Tanpa dia memahami bagaimana isi Al-Quran. Sementara orang-orang lain mereka mempelajari Al-Quran. Dan mereka berani mengkritisi Al-Quran. Maka ada istilah dalam sebuah seminar yang diadakan oleh orang-orang liberal, kalau belum berani mengkritisi Al-Quran, itu belum dianggap ilmiah. Gitu. Jadi kalau belum berani mengkritisi Al-Quran, itu belum dianggap apa? Ilmiah. Padahal yang disebut ilmiah itu bukan itu. Gitu. Itu kalau kita belajar, kalau kita menulis tesis atau disertasi, atau juga skripsi, ya, itu kan karya ilmiah. Yang disebut karya ilmiah itu ada rujukannya, ada footnote-nya, ada referensinya, ada daftar pustakanya. Itu kan ilmiah. Jadi bukan mengkritik Al-Quran. Nah inilah yang sekarang sedang disampaikan oleh mereka-mereka. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Maka dari awal itu banyak bermunculan ulama-ulama tafsir. Seperti tafsir Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir yang kita baca pada setiap malam Jumat ini. Belum lagi nanti ada eh, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, belum lagi tafsir-tafsir yang kontemporer yang sekarang ini, yang ditulis oleh para ulama-ulama. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memudahkan umat Islam di dalam memahami Al-Quran. Karena kalau umat Islam baca Al-Quran langsung, dia tidak akan paham deh. Karena Al-Quran itu perlu penafsiran. Ada orang yang salah memahami, umpamanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu dalam ayat Al-Quran ada disebutkan. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian al-yakin, yakin. Oh kalau gitu, kalau saya sudah yakin kepada Allah, saya nggak perlu apa? Nyembah. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan apa? Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Jadi kalau saya udah yakin, udah apa? Udah nggak perlu lagi menyembah Allah, kan gitu. Padahal bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Karena dia hanya memahami letter dari kalimat itu. Sementara kata itu yang di dalam Al-Quran itu diperjelas oleh para ulama yang dimaksud dengan al-yakin al-maut. Mati. Maksudnya apa? Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kalian mati. Kalau udah meninggal, kita nggak perlu lagi ibadah lagi. Kenapa? Udah meninggal. Kita nggak perlu sholat lagi. Justru kita apa? Disolatin gitu. Jadi kalau kita nggak berpegang kepada tafsir, kalau kita nggak berpegang kepada tafsir, maka orang akan mengalami, kalau gitu, kalau udah saya yakin, berarti udah apa? Nggak perlu sholat lagi. Kenapa? Udah yakin. Padahal kata-kata yakin di sini dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, hatta ya'tiyaka, sampai datang kepada kalian al-yakin. Keyakinan maksudnya apa? Al-maut. Artinya kalau kita ibadah sampai kita meninggal. Kita ibadah itu apa? Sampai kita meninggal. Kalau kita masih hidup, akal kita masih waras, kita masih apa? Waras, akal kita apa? Masih bisa berpikir, masih tetap kita wajib beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu sebagai apa? Kalau dia meninggal baru enggak. Makanya Imam Ahmad ketika tidak, ya Syekh, sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai meninggal. Sampai meninggal. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu ibadah. Maka kata apa? Imam Ahmad, sebab Allah SWT menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini satu. Ada lagi orang yang menjelaskan tentang aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholah, dirikanlah salat. Liduluki syamsi, pada saat matahari nampak. Satu. Ila ghasakil lail, pada saat gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan pada saat Qur'an al-fajr, subuh. Berarti kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran ini, berapa waktu kita sholat? 3 kan? Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat saat dimana matahari nampak. 1. Ila ghasakil lail. Yang kedua, pada saat dimana gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan pada saat Qur'an al-fajr, subuh. Kan 3. Sehingga kata orang, oh, kita kan sholat apa? Diperintahkan sholat cuma 3 waktu. Kenapa? Ayatnya kan itu katanya. Aqimis sholata liduluki syamsi. Ya. Padahal Al-Quran ini perlu ditafsirkan, dijelaskan oleh hadis di mana kata aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah salat pada saat matahari nampak. Maksudnya kapan? Zuhur dan asar. Kan zuhur asar masih kelihatan nggak matahari?
Kemudian ila ghasaqil lail, pada saat gelapnya malam. Kapan gelapnya malam? Maghrib dan Isya. Yang ketiga wa Qur'anal fajr, dan pada saat Qur'anal fajr, waktu subuh. Berarti 5. Jadi bukan 3, 5. Kenapa? Karena para ulama tafsir menjelaskan bahwa kita sholat wajib 5 waktu. Satu saja kita kurangi, berdosa. Apalagi kita ingkari. Oh, enggak 5, cuma 3. Kita bisa keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena ijma' ulama sepakat. Ijma' ulama min ahli sunnah wal jamaah sepakat, mereka bersepakat dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa sholat yang wajib bagi kita adalah 5 waktu, bukan 3 waktu. Jadi kalau kita tidak mengacu kepada tafsir, maka akan salah dalam memahami Al-Quran. Ada lagi. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lahum ajruhum inda rabbihim. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasara. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Sabiin itu orang-orang yang penyembah bintang. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka takut dan juga tidak bersedih hati. Tidaklah mereka takut di dalam menghadapi kehidupan akhirat, dan tidak sedih ketika mereka meninggalkan dunia. Nah, mereka menafsirkan ini ayat yang berkenaan dengan bahwa semua agama itu apa? Benar, kan gitu. Kenapa? Karena disebutkan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasoro, wassabiin, dan orang-orang apa? Sabiin, penyembah bintang. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka pahala dari sisi Tuhan mereka. Berarti kan semuanya sama. Kan gitu. Berarti sama aja. Beriman, orang Yahudi, Nasrani, as-sabiin. Padahal ayat ini perlu penjelasan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sabiin, kalau dia mau beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan semuanya sama. Artinya apa? Kalau mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bukan untuk menyatakan bahwa semua agama itu apa? Benar. Makanya disinilah perlu bagi kita untuk memahami Al-Quran. Kenapa? Karena mereka sudah berani untuk mengutak-atik Al-Quran. Belum lagi mereka mengatakan, ada ayat-ayat yang perlu direvisi. Kenapa? Karena masa warisan antara laki dengan perempuan apa beda? Apalagi sekarang ini kan apa? Masanya wanita apa? Karir. Ya. Masa sama. Sehingga kalau gitu Al-Quran apa? Tidak adil dong. Masa Al-Quran apa? Memberikan warisan untuk laki satu, perempuan separuhnya, kan gitu. Setengahnya. Artinya mereka berani mengkritisi Al-Quran dan menyalahkan Al-Quran. Padahal para sahabat, ketika Al-Quran sudah berbicara, nih sahabat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu riwayat pernah beliau bahasanya membatasi tentang mahar kepada para wanita. Jadi
Umar bin Khattab itu pernah didatangkan para wanita. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu menjadi khalifah, membatasi mahar. Maka para wanita pun menyampaikan ayatnya, wa ataitum ihdahunna qintara. Jadi Allah memberikan apa? Mas kawin, ya, Allah menentukan mas kawin kepada para pria, ya, laki-laki itu sesuai dengan kemampuannya, tidak dibatasi gitu. Sesuai dengan kemampuan. Dan juga itu juga sesuai dengan keridhaan siapa? Wanita. Nah, Umar apa? Umar itu membatasi, maka kata Umar, telah salah saya dan telah benar para wanita. Umar waktu itu menjadi seorang khalifah, dia nggak marah. Kenapa? Karena yang disampaikan Al-Quran. Jadi kalau para sahabat itu kalau sudah Al-Quran yang menjelaskan, kalau Al-Quran yang menyatakan bahwa dia pendapatnya salah, para sahabat diam. Kenapa Al-Quran yang berbicara? Kalau kita kan sekarang enggak. Itu kan Quran. Kalau saya sih pendapat lain lagi gitu. Itu kan Quran. Kalau ustadz saya lain lagi ya. Padahal kalau di Al-Quran udah jelas. Wa man asdaqu minallahi qila. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya kitab yang paling benar itu apa? Al-Quran. Satu kali ketika Rasulullah SAW meninggal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu meninggal. Kenapa? Nabi, Rasul. Maka kata Umar, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW itu meninggal, ini pedangku akan ditablas oleh apa? Pedangnya. Kemudian Abu Bakar mendengar itu. Datanglah Abu Bakar ke tempat Rasulullah SAW yang berada di pembaringan. Dan di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan para sahabat lain. Kemudian Abu Bakar saat itu membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa ma Muhammadun illa rasul. Satu ayat yang dibacakan oleh siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul yang lain. Jadi dulu juga Rasul ada, tapi mereka telah berlalu, udah meninggal semuanya gitu. Dan Nabi Muhammad juga termasuk Rasul-Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul. Afa immata. Apakah apabila Rasul Nabi Muhammad itu mati? Au kutila. Atau dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum. Kalian berpaling ke belakang untuk tidak percaya. Ketika mendengar ayat ini, maka Umar bin Khattab pun gemeter. Kakinya lemas. Tersungkur jatuh. Kenapa? Mendengarkan ayat Al-Quran yang menyatakan pendapat dia salah. Bahwa Nabi itu apa? Nabi kita apa? Meninggal. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu apa? Umar bin Khattab gemeter, jatuh, karena lemas dengkulnya. Karena disampaikan, dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, begitulah para sahabat ketika sudah Al-Quran yang berbicara, mereka sami'na wa ata'na. Namun sekarang banyak orang yang berani untuk mengkritisi Al-Quran. Bahkan mereka berani untuk mengutak-atik Al-Quran. Bahkan mereka berani untuk menyalahkan Al-Quran. Padahal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang waris, langsung Allah yang bagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi berapa yang dapat sepertiga, yang separuh, seperempat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagi. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membaginya, pasti adil. Dan kita wajib untuk menerima apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat.
paling tidak sebagai mukaddimah. Ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita langsung nanti akan membahas apa materi kita di surah Al-Fatihah masih. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini akan memberikan pengaruh untuk semangat kita di dalam mempelajari Al-Quran. Sehingga nanti Al-Quran di akhirat menjadi hujjatun, menjadi hujjah untuk kita, menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita. Ini saja, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.